Pernah bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan membuat penemuan hebat? Semuanya dimulai dengan hipotesis. Bayangkan kamu seorang detektif di TKP. Kamu melihat petunjuk dan membuat tebakan ilmiah tentang apa yang terjadi. Hipotesis itu seperti tebakan, penjelasan yang bisa diuji untuk sebuah pengamatan, fenomena, atau masalah ilmiah yang bisa diuji melalui penelitian. Misalnya, kita penasaran apakah tanaman tumbuh lebih tinggi saat mendengarkan musik klasik. Hipotesis kita bisa jadi, tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Lihat, itu pernyataan, bukan pertanyaan. Ada dua jenis utama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita akan membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, mari kita jelajahi perbedaan antara hipotesis dan teori. Orang sering menggunakan kata hipotesis dan teori secara bergantian, tetapi dalam sains, keduanya memiliki arti yang berbeda. Hipotesis adalah prediksi yang dapat diuji, sedangkan teori adalah penjelasan yang kuat tentang beberapa aspek dunia alami yang didukung oleh banyak bukti. Anggap saja seperti ini, hipotesis seperti satu keping puzzle, sedangkan teori adalah puzzle yang sudah lengkap. Teori telah berulang kali diuji dan dikonfirmasi melalui observasi dan eksperimen. Misalnya, teori evolusi didukung oleh segunung bukti dari fosil, pengurutan DNA, dan pengamatan seleksi alam yang sedang berlangsung. Jadi, hipotesis adalah titik awal, tebakan ilmiah yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Jika sebuah hipotesis didukung oleh cukup bukti, pada akhirnya hipotesis tersebut bisa menjadi teori. Ingat dua jenis hipotesis yang kita sebutkan sebelumnya? Mari kita bahas. Pertama, hipotesis nol, khas nol. Ini adalah hipotesis tanpa efek. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam eksperimen tanaman kita, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan tinggi antara tanaman yang terkena musik klasik dan yang tidak terkena musik. Kedua, hipotesis alternatif, H atau hasad. Inilah hipotesis yang ingin kita cari buktinya. Ia menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis alternatif kita sama dengan hipotesis awal kita. Tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Di dunia yang sempurna, pengujian hipotesis kita akan selalu memberi kita jawaban yang tepat. Tapi terkadang, kesalahan terjadi. Ada dua jenis utama kesalahan yang bisa kita buat. Pertama, kesalahan tipe 1, positif palsu. Kita menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya benar. Bayangkan menyimpulkan bahwa musik klasik membuat tanaman tumbuh lebih tinggi, padahal sebenarnya tidak berpengaruh. Ini seperti menghukum orang yang tidak bersalah. Kedua, kesalahan tipe 2 negatif palsu. Kita gagal menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya salah. Ini seperti menyimpulkan bahwa musik klasik tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, padahal sebenarnya berpengaruh. Ini seperti membiarkan orang yang bersalah bebas. Probabilitas membuat kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan alfa, sedangkan probabilitas membuat kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta-beta. Bagian 5, pengujian hipotesis dalam tindakan, menguji teori kita. Sekarang kita sudah memahami dasar-dasarnya, mari kita lihat bagaimana pengujian hipotesis bekerja dalam praktik. Berikut panduan langkah demi langkah. Pertama, nyatakan hipotesisnya. Tentukan dengan jelas hipotesis nol, sering dilambangkan sebagai khas nol, dan hipotesis alternatif, atau H. Selanjutnya, pilih tingkat signifikansi, juga dikenal sebagai alfa. Ini adalah probabilitas membuat kesalahan tipe 1, yang berarti menolak hipotesis nol yang benar. Tingkat signifikansi yang umum adalah 0,05, yang berarti ada kemungkinan 5% untuk menolak hipotesis nol padahal itu benar. Lalu kumpulkan data. Anda dapat mengumpulkan data melalui eksperimen, survei, atau observasi. Setelah itu, hitung statistik uji. Ini mengukur seberapa banyak data sampel berbeda dari apa yang kita harapkan jika hipotesis nol benar. Selanjutnya, tentukan nilai P. Ini adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang diamati, atau hasil yang lebih ekstrem, jika hipotesis nol benar. Sekarang, buat keputusan. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita menolak hipotesis nol. Jika nilai P lebih besar dari atau sama dengan tingkat signifikansi, kita gagal menolak hipotesis nol. Terakhir, interpretasikan hasilnya. Tarik kesimpulan berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah sebelumnya.
Bagian 6. Uji Z, mengungkap kekuatan Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui ketika standar deviasi populasi diketahui. Bayangkan kita ingin tahu apakah rata-rata tinggi badan siswa di sekolah tertentu berbeda dari rata-rata nasional. Kita tahu rata-rata tinggi badan nasional dan standar deviasinya. Kita dapat menggunakan uji Z untuk melihat apa rata-rata tinggi badan sekolah berbeda secara signifikan. Uji Z menghitung skor Z, yang memberitahu kita berapa banyak standar deviasi dari rata-rata populasi rata-rata sampel kita. Bagian 7. Uji T, ketika ukuran sampel kecil. Uji T mirip dengan uji Z, tetapi digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, atau ketika ukuran sampel kecil, biasanya kurang dari 30. Katakanlah kita ingin menguji obat baru untuk melihat apakah itu menurunkan tekanan darah. Kita merekrut sekelompok kecil peserta dan mengukur tekanan darah mereka sebelum dan sesudah minum obat. Karena kita tidak tahu standar deviasi populasi tekanan darah, kita menggunakan uji T untuk membandingkan kedua kelompok. Uji T menghitung statistik T yang mirip dengan skor Z, tapi memperhitungkan ukuran sampel yang lebih kecil. Bagian 8. Uji Chi kuadrat, membuka rahasia data kategorikal. Uji Chi kuadrat digunakan untuk memeriksa perbedaan variabel kategori dari sampel acak untuk menilai seberapa baik distribusi sampel data cocok dengan distribusi yang diharapkan. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan rasa es krim favorit. Kita mensurvei sekelompok orang dan menanyakan rasa dan jenis kelamin pilihan mereka. Kita setting the global uji Chi kuadrat untuk melihat apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara kedua variabel ini. Bagian 9. Grand Final, pengujian hipotesis dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengujian hipotesis mungkin tampak seperti sesuatu yang hanya dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi ia memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Penelitian medis, menguji obat dan perawatan baru. Bisnis, membuat keputusan tentang kampanye pemasaran dan pengembangan produk. Pendidikan, mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengajaran. Ilmu sosial, mempelajari perilaku manusia dan tren sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip pengujian hipotesis, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih terinformasi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan kita. Pernah bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan membuat penemuan hebat? Semuanya dimulai dengan hipotesis. Bayangkan kamu seorang detektif di TKP. Kamu melihat petunjuk dan membuat tebakan ilmiah tentang apa yang terjadi. Hipotesis itu seperti tebakan, penjelasan yang bisa diuji untuk sebuah pengamatan, fenomena, atau masalah ilmiah yang bisa diuji melalui penelitian. Misalnya, kita penasaran apakah tanaman tumbuh lebih tinggi saat mendengarkan musik klasik. Hipotesis kita bisa jadi, tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Lihat, itu pernyataan, bukan pertanyaan. Ada dua jenis utama hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita akan membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, mari kita jelajahi perbedaan antara hipotesis dan teori. Orang sering menggunakan kata hipotesis dan teori secara bergantian, tetapi dalam sains, keduanya memiliki arti yang berbeda. Hipotesis adalah prediksi yang dapat diuji, sedangkan teori adalah penjelasan yang kuat tentang beberapa aspek dunia alami yang didukung oleh banyak bukti. Anggap saja seperti ini. Hipotesis seperti satu keping puzzle, sedangkan teori adalah puzzle yang sudah lengkap. Teori telah berulang kali diuji dan dikonfirmasi melalui observasi dan eksperimen. Misalnya, teori evolusi didukung oleh segunung bukti dari fosil, pengurutan DNA, dan pengamatan seleksi alam yang sedang berlangsung. Jadi, hipotesis adalah titik awal, tebakan ilmiah yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Jika sebuah hipotesis didukung oleh cukup bukti, pada akhirnya hipotesis tersebut bisa menjadi teori. Ingat dua jenis hipotesis yang kita sebutkan sebelumnya? Mari kita bahas. Pertama, hipotesis nol, khas nol. Ini adalah hipotesis tanpa efek. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam eksperimen tanaman kita, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan tinggi antara tanaman yang terkena musik klasik dan yang tidak terkena musik. Kedua, hipotesis alternatif,
H atau hasad. Inilah hipotesis yang ingin kita cari buktinya. Ia menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis alternatif kita sama dengan hipotesis awal kita. Tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Di dunia yang sempurna, pengujian hipotesis kita akan selalu memberi kita jawaban yang tepat. Tapi terkadang, kesalahan terjadi. Ada dua jenis utama kesalahan yang bisa kita buat. Pertama, kesalahan tipe 1, positif palsu. Kita menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya benar. Bayangkan menyimpulkan bahwa musik klasik membuat tanaman tumbuh lebih tinggi, padahal sebenarnya tidak berpengaruh. Ini seperti menghukum orang yang tidak bersalah. Kedua, kesalahan tipe 2 negatif palsu. Kita gagal menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya salah. Ini seperti menyimpulkan bahwa musik klasik tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, padahal sebenarnya berpengaruh. Ini seperti membiarkan orang yang bersalah bebas. Probabilitas membuat kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan alfa, sedangkan probabilitas membuat kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta-beta. Bagian 5, pengujian hipotesis dalam tindakan, menguji teori kita. Sekarang kita sudah memahami dasar-dasarnya, mari kita lihat bagaimana pengujian hipotesis bekerja dalam praktik. Berikut panduan langkah demi langkah. Pertama, nyatakan hipotesisnya. Tentukan dengan jelas hipotesis nol, sering dilambangkan sebagai H0, dan hipotesis alternatif, atau H. Selanjutnya, pilih tingkat signifikansi, juga dikenal sebagai alfa. Ini adalah probabilitas membuat kesalahan tipe 1. Yang berarti menolak hipotesis nol yang benar. Tingkat signifikansi yang umum adalah 0,05, yang berarti ada kemungkinan 5% untuk menolak hipotesis nol padahal itu benar. Lalu kumpulkan data. Anda dapat mengumpulkan data melalui eksperimen, survei, atau observasi. Setelah itu, hitung statistik uji. Ini mengukur seberapa banyak data sampel berbeda dari apa yang kita harapkan jika hipotesis nol benar. Selanjutnya, tentukan nilai P. Ini adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang diamati, atau hasil yang lebih ekstrem, jika hipotesis nol benar. Sekarang, buat keputusan. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita menolak hipotesis nol. Jika nilai P lebih besar dari atau sama dengan tingkat signifikansi, kita gagal menolak hipotesis nol. Terakhir, interpretasikan hasilnya. Tarik kesimpulan berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah sebelumnya. Bagian 6. Uji Z, mengungkap kekuatan Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui ketika standar deviasi populasi diketahui. Bayangkan kita ingin tahu apakah rata-rata tinggi badan siswa di sekolah tertentu berbeda dari rata-rata nasional. Kita tahu rata-rata tinggi badan nasional dan standar deviasinya. Kita dapat menggunakan uji Z untuk melihat apa rata-rata tinggi badan sekolah berbeda secara signifikan. Uji Z menghitung skor Z, yang memberitahu kita berapa banyak standar deviasi dari rata-rata populasi rata-rata sampel kita. Bagian 7. Uji T, ketika ukuran sampel kecil. Uji T mirip dengan uji Z, tetapi digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, atau ketika ukuran sampel kecil, biasanya kurang dari 30. Katakanlah kita ingin menguji obat baru untuk melihat apakah itu menurunkan tekanan darah. Kita merekrut sekelompok kecil peserta dan mengukur tekanan darah mereka sebelum dan sesudah minum obat. Karena kita tidak tahu standar deviasi populasi tekanan darah, kita menggunakan uji T untuk membandingkan kedua kelompok. Uji T menghitung statistik T, yang mirip dengan skor Z, tapi memperhitungkan ukuran sampel yang lebih kecil. Bagian 8. Uji Chi kuadrat, membuka rahasia data kategorikal. Uji Chi kuadrat digunakan untuk memeriksa perbedaan variabel kategori dari sampel acak untuk menilai seberapa baik distribusi sampel data cocok dengan distribusi yang diharapkan. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan rasa es krim favorit. Kita mensurvei sekelompok orang, dan menanyakan rasa dan jenis kelamin pilihan mereka. Kita setting the global uji Chi kuadrat untuk melihat apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara kedua variabel ini. Bagian 9. Grand Final,
pengujian hipotesis dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengujian hipotesis mungkin tampak seperti sesuatu yang hanya dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi ia memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Penelitian medis, menguji obat dan perawatan baru. Bisnis, membuat keputusan tentang kampanye pemasaran dan pengembangan produk. Pendidikan, mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengajaran. Ilmu sosial, mempelajari perilaku manusia dan tren sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip pengujian hipotesis, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih terinformasi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan kita. Pernah bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan membuat penemuan hebat? Semuanya dimulai dengan hipotesis. Bayangkan kamu seorang detektif di TKP. Kamu melihat petunjuk dan membuat tebakan ilmiah tentang apa yang terjadi. Hipotesis itu seperti tebakan, penjelasan yang bisa diuji untuk sebuah pengamatan, fenomena, atau masalah ilmiah yang bisa diuji melalui penelitian. Misalnya, kita penasaran apakah tanaman tumbuh lebih tinggi saat mendengarkan musik klasik. Hipotesis kita bisa jadi, tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Lihat, itu pernyataan, bukan pertanyaan. Ada dua jenis utama hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita akan membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, mari kita jelajahi perbedaan antara hipotesis dan teori. Orang sering menggunakan kata hipotesis dan teori secara bergantian, tetapi dalam sains, keduanya memiliki arti yang berbeda. Hipotesis adalah prediksi yang dapat diuji, sedangkan teori adalah penjelasan yang kuat tentang beberapa aspek dunia alami yang didukung oleh banyak bukti. Anggap saja seperti ini. Hipotesis seperti satu keping puzzle, sedangkan teori adalah puzzle yang sudah lengkap. Teori telah berulang kali diuji dan dikonfirmasi melalui observasi dan eksperimen. Misalnya, teori evolusi didukung oleh segunung bukti dari fosil, pengurutan DNA, dan pengamatan seleksi alam yang sedang berlangsung. Jadi, hipotesis adalah titik awal, tebakan ilmiah yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Jika sebuah hipotesis didukung oleh cukup bukti, pada akhirnya hipotesis tersebut bisa menjadi teori. Ingat dua jenis hipotesis yang kita sebutkan sebelumnya? Mari kita bahas. Pertama, hipotesis nol, khas nol. Ini adalah hipotesis tanpa efek. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam eksperimen tanaman kita, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan tinggi antara tanaman yang terkena musik klasik dan yang tidak terkena musik. Kedua, hipotesis alternatif, H atau hasad. Inilah hipotesis yang ingin kita cari buktinya. Ia menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis alternatif kita sama dengan hipotesis awal kita. Tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Di dunia yang sempurna, pengujian hipotesis kita akan selalu memberi kita jawaban yang tepat. Tapi terkadang, kesalahan terjadi. Ada dua jenis utama kesalahan yang bisa kita buat. Pertama, kesalahan tipe 1, positif palsu. Kita menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya benar. Bayangkan menyimpulkan bahwa musik klasik membuat tanaman tumbuh lebih tinggi, padahal sebenarnya tidak berpengaruh. Ini seperti menghukum orang yang tidak bersalah. Kedua, kesalahan tipe 2 negatif palsu. Kita gagal menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya salah. Ini seperti menyimpulkan bahwa musik klasik tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, padahal sebenarnya berpengaruh. Ini seperti membiarkan orang yang bersalah bebas. Probabilitas membuat kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan alfa, sedangkan probabilitas membuat kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta-beta. Bagian 5, pengujian hipotesis dalam tindakan, menguji teori kita. Sekarang kita sudah memahami dasar-dasarnya, mari kita lihat bagaimana pengujian hipotesis bekerja dalam praktik. Berikut panduan langkah demi langkah. Pertama, nyatakan hipotesisnya. Tentukan dengan jelas hipotesis nol, sering dilambangkan sebagai khas nol, dan hipotesis alternatif, atau H. Selanjutnya, pilih tingkat signifikansi, juga dikenal sebagai alfa. Ini adalah probabilitas membuat kesalahan tipe 1. Yang berarti menolak hipotesis nol yang benar.
Tingkat signifikansi yang umum adalah 0,05, yang berarti ada kemungkinan 5% untuk menolak hipotesis 0 padahal itu benar. Lalu kumpulkan data. Anda dapat mengumpulkan data melalui eksperimen, survei, atau observasi. Setelah itu, hitung statistik uji. Ini mengukur seberapa banyak data sampel berbeda dari apa yang kita harapkan jika hipotesis 0 benar. Selanjutnya, tentukan nilai P. Ini adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang diamati, atau hasil yang lebih ekstrem, jika hipotesis 0 benar. Sekarang, buat keputusan. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita menolak hipotesis 0. Jika nilai P lebih besar dari atau sama dengan tingkat signifikansi, kita gagal menolak hipotesis 0. Terakhir, interpretasikan hasilnya. Tarik kesimpulan berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah sebelumnya. Bagian 6. Uji Z mengungkap kekuatan Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui ketika standar deviasi populasi diketahui. Bayangkan kita ingin tahu apakah rata-rata tinggi badan siswa di sekolah tertentu berbeda dari rata-rata nasional. Kita tahu rata-rata tinggi badan nasional dan standar deviasinya. Kita dapat menggunakan uji Z untuk melihat apa rata-rata tinggi badan sekolah berbeda secara signifikan. Uji Z menghitung skor Z, yang memberitahu kita berapa banyak standar deviasi dari rata-rata populasi rata-rata sampel kita. Bagian 7. Uji T, ketika ukuran sampel kecil. Uji T mirip dengan uji Z, tetapi digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, atau ketika ukuran sampel kecil, biasanya kurang dari 30. Katakanlah kita ingin menguji obat baru untuk melihat apakah itu menurunkan tekanan darah. Kita merekrut sekelompok kecil peserta dan mengukur tekanan darah mereka sebelum dan sesudah minum obat. Karena kita tidak tahu standar deviasi populasi tekanan darah, kita menggunakan uji T untuk membandingkan kedua kelompok. Uji T menghitung statistik T, yang mirip dengan skor Z, tapi memperhitungkan ukuran sampel yang lebih kecil. Bagian 8. Uji Chi kuadrat, membuka rahasia data kategorikal. Uji Chi kuadrat digunakan untuk memeriksa perbedaan variabel kategori dari sampel acak untuk menilai seberapa baik distribusi sampel data cocok dengan distribusi yang diharapkan. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan rasa es krim favorit. Kita mensurvei sekelompok orang dan menanyakan rasa dan jenis kelamin pilihan mereka. Kita setting the global uji Chi kuadrat untuk melihat apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara kedua variabel ini. Bagian 9. Grand Final, pengujian hipotesis dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengujian hipotesis mungkin tampak seperti sesuatu yang hanya dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi ia memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Penelitian medis, menguji obat dan perawatan baru. Bisnis, membuat keputusan tentang kampanye pemasaran dan pengembangan produk. Pendidikan, mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengajaran. Ilmu sosial, mempelajari perilaku manusia dan tren sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip pengujian hipotesis, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih terinformasi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan kita. Pernah bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan membuat penemuan hebat? Semuanya dimulai dengan hipotesis. Bayangkan kamu seorang detektif di TKP. Kamu melihat petunjuk dan membuat tebakan ilmiah tentang apa yang terjadi. Hipotesis itu seperti tebakan, penjelasan yang bisa diuji untuk sebuah pengamatan, fenomena, atau masalah ilmiah yang bisa diuji melalui penelitian. Misalnya, kita penasaran apakah tanaman tumbuh lebih tinggi saat mendengarkan musik klasik. Hipotesis kita bisa jadi, tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Lihat, itu pernyataan, bukan pertanyaan. Ada dua jenis utama hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kita akan membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, mari kita jelajahi perbedaan antara hipotesis dan teori. Orang sering menggunakan kata hipotesis dan teori secara bergantian, tetapi dalam sains, keduanya memiliki arti yang berbeda. Hipotesis adalah prediksi yang dapat diuji, sedangkan teori adalah penjelasan yang kuat tentang beberapa aspek dunia alami yang didukung oleh banyak bukti. Anggap saja seperti ini. Hipotesis seperti satu keping puzzle,
Sedangkan teori adalah puzzle yang sudah lengkap. Teori telah berulang kali diuji dan dikonfirmasi melalui observasi dan eksperimen. Misalnya, teori evolusi didukung oleh segunung bukti dari fosil, pengurutan DNA, dan pengamatan seleksi alam yang sedang berlangsung. Jadi, hipotesis adalah titik awal, tebakan ilmiah yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Jika sebuah hipotesis didukung oleh cukup bukti, pada akhirnya hipotesis tersebut bisa menjadi teori. Ingat dua jenis hipotesis yang kita sebutkan sebelumnya? Mari kita bahas. Pertama, hipotesis nol, khas nol. Ini adalah hipotesis tanpa efek. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam eksperimen tanaman kita, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan tinggi antara tanaman yang terkena musik klasik dan yang tidak terkena musik. Kedua, hipotesis alternatif, H atau hasad. Inilah hipotesis yang ingin kita cari buktinya. Ia menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis alternatif kita sama dengan hipotesis awal kita. Tanaman yang terkena musik klasik akan tumbuh lebih tinggi daripada tanaman yang tidak terkena musik. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Di dunia yang sempurna, pengujian hipotesis kita akan selalu memberi kita jawaban yang tepat. Tapi terkadang, kesalahan terjadi. Ada dua jenis utama kesalahan yang bisa kita buat. Pertama, kesalahan tipe 1, positif palsu. Kita menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya benar. Bayangkan menyimpulkan bahwa musik klasik membuat tanaman tumbuh lebih tinggi, padahal sebenarnya tidak berpengaruh. Ini seperti menghukum orang yang tidak bersalah. Kedua, kesalahan tipe 2 negatif palsu. Kita gagal menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya salah. Ini seperti menyimpulkan bahwa musik klasik tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, padahal sebenarnya berpengaruh. Ini seperti membiarkan orang yang bersalah bebas. Probabilitas membuat kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan alfa, sedangkan probabilitas membuat kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta-beta. Bagian 5, pengujian hipotesis dalam tindakan, menguji teori kita. Sekarang kita sudah memahami dasar-dasarnya, mari kita lihat bagaimana pengujian hipotesis bekerja dalam praktik. Berikut panduan langkah demi langkah. Pertama, nyatakan hipotesisnya. Tentukan dengan jelas hipotesis nol, sering dilambangkan sebagai khas nol, dan hipotesis alternatif, atau H. Selanjutnya, pilih tingkat signifikansi, juga dikenal sebagai alfa. Ini adalah probabilitas membuat kesalahan tipe 1, yang berarti menolak hipotesis nol yang benar. Tingkat signifikansi yang umum adalah 0,05, yang berarti ada kemungkinan 5% untuk menolak hipotesis nol padahal itu benar. Lalu kumpulkan data. Anda dapat mengumpulkan data melalui eksperimen, survei, atau observasi. Setelah itu, hitung statistik uji. Ini mengukur seberapa banyak data sampel berbeda dari apa yang kita harapkan jika hipotesis nol benar. Selanjutnya, tentukan nilai P. Ini adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang diamati, atau hasil yang lebih ekstrem, jika hipotesis nol benar. Sekarang, buat keputusan. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita menolak hipotesis nol. Jika nilai P lebih besar dari atau sama dengan tingkat signifikansi, kita gagal menolak hipotesis nol. Terakhir, interpretasikan hasilnya. Tarik kesimpulan berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah sebelumnya. Bagian 6. Uji Z, mengungkap kekuatan Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui ketika standar deviasi populasi diketahui. Bayangkan kita ingin tahu apakah rata-rata tinggi badan siswa di sekolah tertentu berbeda dari rata-rata nasional. Kita tahu rata-rata tinggi badan nasional dan standar deviasinya. Kita dapat menggunakan uji Z untuk melihat apa rata-rata tinggi badan sekolah berbeda secara signifikan. Uji Z menghitung skor Z, yang memberitahu kita berapa banyak standar deviasi dari rata-rata populasi rata-rata sampel kita. Bagian 7. Uji T, ketika ukuran sampel kecil. Uji T mirip dengan uji Z, tetapi digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, atau ketika ukuran sampel kecil, biasanya kurang dari 30. Katakanlah kita ingin menguji obat baru untuk melihat apakah itu menurunkan tekanan darah. Kita merekrut sekelompok kecil peserta dan mengukur tekanan darah mereka sebelum dan sesudah minum obat.
Karena kita tidak tahu standar deviasi populasi tekanan darah, kita menggunakan uji T untuk membandingkan kedua kelompok. Uji T menghitung statistik T, yang mirip dengan skor Z, tapi memperhitungkan ukuran sampel yang lebih kecil. Bagian 8. Uji Chi kuadrat. Membuka rahasia data kategorikal. Uji Chi kuadrat digunakan untuk memeriksa perbedaan variabel kategori dari sampel acak untuk menilai seberapa baik distribusi sampel data cocok dengan distribusi yang diharapkan. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan rasa es krim favorit. Kita mensurvei sekelompok orang dan menanyakan rasa dan jenis kelamin pilihan mereka. Kita setting geloven uji Chi kuadrat untuk melihat apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara kedua variabel ini. Bagian 9. Grand Final. Pengujian hipotesis dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengujian hipotesis mungkin tampak seperti sesuatu yang hanya dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi ia memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Penelitian medis, menguji obat dan perawatan baru. Bisnis, membuat keputusan tentang kampanye pemasaran dan pengembangan produk. Pendidikan, mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengajaran. Ilmu sosial, mempelajari perilaku manusia dan tren sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip pengujian hipotesis, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih terinformasi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan kita.